wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah, salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, serta kepada kita selaku umatnya yang insya Allah patuh dan taat kepada ajarannya. Saya, Widya Noviani Putri, sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada kali ini. Di samping kanan saya ada Cipta Isa Bahari dan Fahri Maulana sebagai pemateri yang akan memaparkan materi diskusi pada kali ini. Di samping kiri saya ada Rifa Lailatul Anbiya sebagai penuturan. Baik, untuk mempersingkat, mari kita buka diskusi kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu pemaparan materi diskusi yang akan disampaikan oleh Cipta Isa Bahari dan Fahri Maulana. Kepadanya saya persilakan. Oke, langsung aja ya, langsung ke diskusi, di mana kita akan mendiskusikan tentang masalah kasus korupsi Menteri Kelautan. Nah, kasus Menteri Kelautan dan Perikanan itu menghabiskan uang sebesar 9,8 M. Kasus ini menjerat 7 tersangka, di mana 7 tersangka itu adalah Edi Prabowo beserta istrinya sebagai menteri di DPRD. Selanjutnya itu ada APM, staf khusus Menteri KKP, ketua dalam uji tuntas perizinan usaha perikanan budaya lobster. Terus selanjutnya ada SAP, staf khusus Menteri KKP, wakil ketua tim uji tuntas perizinan usaha perikanan dan budaya lobster. Selanjutnya yaitu ada SWD dan AM selaku pengurus PT ACK. Dan selanjutnya juga ada AF selaku staf istri dari Edi Prabowo. Dan yang terakhir yang terjerat yaitu ada SJT, Direktur PT DPP Perusahaan Eksportif Benih Lobster, yang tersangka sebagai suap menyuap. Itu dari awalnya ya. Terus yang selanjutnya itu ada ekspor benih lobster yang menyangkutkan 30 perusahaan. 25 perusahaan tersebut adalah perusahaan baru. Jadi Prabowo memakai uang 750 juta itu dengan istrinya membeli barang-barang mewah di Hawaii. Dari hasil rangkap tangan terhadap Edi Prabowo ditemukan ATM BNI atas nama AF, tas LV, kaos Vuitton, tas Hermes, baju Old Navy, jam Rolex, jam Jafar, dan barang-barang lainnya. Menurut Nawawi Pamolo, wakil ketua KPK, bahwasanya itu adalah suatu barang yang sudah dibeli oleh Edi Prabowo beserta istrinya. Dan Edi Prabowo pun mengatakan mohon maaf kepada partainya, dengan ini akan mengundurkan diri sebagai wakil ketua umum dan juga akan mohon diri untuk tidak menjabat sebagai menteri lagi. Nah, itu adalah pengunduran diri seorang Edi Prabowo setelah terjerat kasus suap menyuap kasus korupsi. Cipta dan Fahri yang telah memaparkan materi diskusi kali ini. Sebelum ke pengkaitan terhadap materi, apakah dari teman-teman ada yang ditanyakan? Kepada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Salwa Fadilah. Izin bertanya, mengenai kasus korupsi Edi Prabowo tentang pengesporan lobster, KPK menetapkan 6 tersangka. Pertanyaannya, apakah ke-6 tersangka tersebut terjerat hukuman yang sama atau tidak? Terima kasih. Dari siapa? Dari Salwa ya? Dari Salwa. Pertanyaannya itu, ke-6 tersangka tersebut terjerat hukuman yang sama atau tidak? Nah, di sini yang tadi dipaparkan itu bukan ke-6 tapi ke-7. Jadi 7 tersangka. Karena kenapa? Termasuknya ada 1 tersangka lagi, di mana 1 tersangka tersebut itu adalah istri dari Edi Prabowo. Nah, ke-7 tersangka dikenakan sanksi pada pasal 12 ayat 1 bagian A atau B. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Nah, sedangkan tersangka pemberi
itu dikenakan pada pasal 5 ayat 1 bagian A atau B, pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ditanyakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Siska Fitriah. Saya izin bertanya, bagaimana kronologi kasus korupsi dengan dugaan suap dalam perizinan ekspor benih lobster yang dilakukan oleh Edi Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan serta 6 tersangka lainnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bagaimana kronologi kasus korupsi dengan dugaan suap dan perizinan ekspor benih lobster yang dilakukan oleh Edi Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan serta 6 tersangka lainnya. Jadi, Edi Prabowo itu mengarahkan para calon eksportir melalui PT Aero, Citra Cargo jika mau melakukan ekspor yang dipimpin oleh Soeharto. Calon ekspor itu menyetorkan uang ke rekening agar bisa dilakukan ekspor. Uang yang terkumpul digunakan Edi dan istri itu menerima 3,4 di ATM staf istrinya. Dan di ATM Edi mencapai 9,8 miliar. Edi dan istri ditangkap setelah kunjungan kerja dari Amerika Serikat. Saat itulah Edi dan istri menggunakan uang 750 juta tersebut dalam kasus ekspor benih lobster tersebut. Adakah yang ingin bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Karatika Eka Cahyani, izin bertanya, bagaimana sih awal mula kasus tersebut bisa terjadi? Terima kasih. Oke, ada pertanyaan dari Teh Kartika, yaitu bagaimana awal mula kasus suap menyuap Menteri Kelautan, kasus korupsi benih lobster. Kasusnya itu bermula dari diterbitkannya surat keputusan oleh Menteri Edi Prabowo tentang tim uji tuntas perizinan usaha perikanan budidaya lobster. Tim ini ditugaskan untuk memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan oleh perusahaan calon eksportir benih lobster atau BENUR. Edi menunjuk staf khususnya APM dan SAP sebagai ketua dan wakil tim uji tuntas tersebut. Dan selanjutnya itu kepada awal bulan Oktober 2020, SJT selaku Direktur PT BPPP datang ke kantor KKP di lantai 16 dan bertemu dengan SAP. Dalam pertemuan tersebut diketahui bahwa untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forward PT ACK dengan biaya angkut 1.800 per ekor. Pada teman-teman yang sudah bertanya, yang selanjutnya yaitu pengkaitan antara materi diskusi dengan materi pembelajaran anti korupsi. Kepada teman-teman semua, saya persilakan. Jadi langsung mendiskusikan dengan kaitan materi anti korupsi ya. Nah, sekarang kita diskusikan kaitannya kasus ini terhadap pembelajaran materi anti korupsi. Nah, buat kalian kan tentu saja nih buat mahasiswa ya, apa yang telah diajarkan di kampus, termasuknya saya juga ya gitu ya, masalah tentang pendidikan anti korupsi, di mana di pendidikan anti korupsi itu terdapat materi-materi yang menyangkut paut dengan kasus yang sedang kita diskusikan sekarang ya, di mana kasus sekarang itu kasusnya sangat rumit ya. Barangkali ada yang tahu nih untuk kasus yang kita diskusikan sekarang itu kan ada materinya, di mana materi tersebut itu ada tingkatan-tingkatan korupsi, terus ada bentuk-bentuk korupsi, terus ada bentuk masif ya kalau salah ya. Nah, barangkali ada yang tahu di bentuk-bentuk korupsi itu seperti apa, silahkan kita diskusikan gitu. Nah, untuk bentuk-bentuknya kan itu ada berbagai bentuk gitu ya. Nah, buat kalian yang tahu ini tuh masuknya ke bentuk apa, silahkan kita diskusikan bareng-bareng. Oke, silakan, semonggo. Ada yang tahu bentuk-bentuk ini tuh bentuknya masuk ke bentuk mana korupsi sekarang yang kita bahas tuh masuknya ke bentuk mana?
Menjawab ya. Kasus yang lagi kita bahas itu masuk ke bentuk-bentuk yang pertama kerugian keuangan negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga gratifikasi atau pemberian hadiah. Ya, setuju nggak itu masuknya ke sana? Setuju ya, karena itu sangat merugikan keuangan negara banget gitu ya. Keuangan negara diambil sama mereka gitu ya, kurang ajar teman. Ya emang iya kan, bener kan? Nah, kayak dilanjut ke tingkatan. Nah, barangkali ada yang tahu tingkatannya gimana? Nah, kan tingkatan korupsinya tuh. Buat tingkatan korupsi itu maksudnya ke tingkatan korupsi apa gitu. Kalau nggak salah itu ada 3 tingkatan. Silakan, ada yang tahu maksudnya kemana? Izin menjawab ya. Kasus ini masuk ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama, materi benefit atau mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya melalui kekuasaan. Kedua, abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Dan ketiga, betrayal of truth atau pengkhianatan kepercayaan. Itu termasuk semua tingkatan korupsi. Berarti masuknya ke 3 tingkatan. Ya. Ada yang menyanggah? Apa setuju dengan apa yang tadi dikemukakan oleh siapa? Nadia ya. 3 tingkatan. Nah, ya. Karena kenapa di sini kan si kasusnya itu emang benar-benar mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya gitu, bukan hak dia gitu ya. Makanya termasuk korupsi juga karena emang bukan haknya gitu ya. Terus penyalahgunaan kekuasaan, di mana emang dia mempunyai kekuasaan, dia menyalahgunakan untuk kepentingannya gitu, kepentingan diri sendiri atau kepentingan dengan orang lain gitu ya. Terus juga ada ada juga pengkhianatannya gitu. Dia udah diberi kepercayaan sama pemerintah, tapi dia mengkhianati kepercayaannya gitu, kayak gitu. Berarti semua tingkatan itu masuk ya. Setuju ya, semua tingkatan. Ya, berarti langsung mendiskusikan dengan kaitan materi anti korupsi ya. Nah, sekarang kita diskusikan nih kaitannya kasus ini terhadap pembelajaran materi anti korupsi. Nah, buat kalian kan tentu saja nih buat mahasiswa ya, apa yang telah diajarkan di kampus, termasuknya saya juga ya gitu ya, masalah tentang pendidikan anti korupsi, di mana di pendidikan anti korupsi itu terdapat materi-materi yang menyangkut paut dengan kasus yang sedang kita diskusikan sekarang ya, di mana kasus sekarang itu kasusnya sangat rumit ya. Barangkali ada yang tahu nih untuk kasus yang kita diskusikan sekarang itu kan ada materinya, di mana materi tersebut itu ada tingkatan-tingkatan korupsi, terus ada bentuk-bentuk korupsi, terus ada bentuk masif ya kalau salah ya. Nah, barangkali ada yang tahu di bentuk-bentuk korupsi itu seperti apa, silahkan kita diskusikan gitu. Nah, untuk bentuk-bentuknya kan itu ada berbagai bentuk gitu ya. Nah, buat kalian yang tahu ini tuh masuknya ke bentuk apa, silahkan kita diskusikan bareng-bareng. Oke, silakan, semonggo. Ada yang tahu bentuk-bentuk ini tuh bentuknya masuk ke bentuk mana korupsi sekarang yang kita bahas tuh masuknya ke bentuk mana? Menjawab ya. Kasus yang lagi kita bahas itu masuk ke bentuk-bentuk yang pertama kerugian keuangan negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga gratifikasi atau pemberian hadiah. Ya, setuju nggak itu masuknya ke sana? Setuju ya, karena itu sangat merugikan keuangan negara banget gitu ya. Keuangan negara diambil sama mereka gitu ya, kurang ajar teman. Ya emang iya kan, bener kan? Nah, kayak dilanjut ke tingkatan. Nah, barangkali ada yang tahu tingkatannya gimana? Nah, kan tingkatan korupsinya tuh. Buat tingkatan korupsi itu maksudnya ke tingkatan korupsi apa gitu. Kalau nggak salah itu ada 3 tingkatan. Silakan, ada yang tahu maksudnya kemana?
Izin menjawab ya. Kasus ini masuk ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama, materi benefit atau mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya melalui kekuasaan. Kedua, abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Dan ketiga, betrayal of truth atau pengkhianatan kepercayaan. Itu termasuk semua tingkatan korupsi. Berarti masuknya ke 3 tingkatan. Ya. Ada yang menyanggah? Apa setuju dengan apa yang tadi dikemukakan oleh siapa? Nadia ya? 3 tingkatan. Nah, ya. Karena kenapa di sini kan si kasusnya itu emang benar-benar mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya gitu, bukan hak dia gitu ya. Makanya termasuk korupsi juga karena emang bukan haknya gitu ya. Terus penyalahgunaan kekuasaan, di mana emang dia mempunyai kekuasaan, dia menyalahgunakan untuk kepentingannya gitu, kepentingan diri sendiri atau kepentingan dengan orang lain gitu ya. Terus juga ada ada juga pengkhianatannya gitu. Dia udah diberi kepercayaan sama pemerintah, tapi dia mengkhianati kepercayaannya gitu, kayak gitu. Berarti semua tingkatan itu masuk ya. Setuju ya, semua tingkatan. Terus itu aja ya pengkaitan ke materinya ya. Ada materi banyak yang lain, cuman karena kurang kebahasannya gitu ya. Nanti kita bahas di lain waktu ya, insya Allah. Ya. Baik, yang selanjutnya yaitu kesimpulan kepada Hifalatul Anbiya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya membacakan kesimpulan pada diskusi ini. Langsung saja kesimpulannya. Yang pertama, yaitu Menteri Edi Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan terseret kasus suap menyuap lobster senilai Rp 9,8 miliar. Yang kedua, kasus suap ekspor benih lobster melibatkan 7 tersangka. Yang ketiga, eksportir benih lobster melibatkan 30 perusahaan, di mana 25 perusahaannya merupakan perusahaan baru. Yang keempat, di sini dalam kasus korupsinya, Edi Prabowo memakai uang senilai 750 juta untuk membeli barang mewah di Hawaii. Yang kelima, yaitu KPK menetapkan 7 tersangka tersebut untuk dihukum sesuai dengan pasal perundang-undangan. Yang keenam, awal mula dari kasus ini, yaitu kasus ini bermula dan ditertibkannya suatu keputusan oleh Menteri Edi Prabowo tentang tim uji tuntas perizinan usaha perikanan budidaya lobster. Selanjutnya, pada awal bulan Oktober 2020, inisial SYT selaku Direktur PT DPP datang ke kantor KPK di lantai 16 dan bertemu dengan inisial SAP. Dalam pertemuan tersebut diketahui bahwa untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT ACK. Selanjutnya, kasus yang kita bahas ini berkaitan dengan bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama yaitu bentuk kerugian uang negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga gratifikasi. Dan yang kedelapan, kasus ini termasuk ke dalam tingkatan korupsi. Yang pertama materi benefit, yang kedua penyalahgunaan kekuasaan, yang ketiga pengkhianatan kepercayaan, dan yang terakhir yaitu dampak masif kasus korupsi ini. Yang pertama dampak ekonomi, yang kedua dampak sosial dan kemiskinan, dan yang ketiga bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Sekian dari kesimpulan pada diskusi ini. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Rifa. Yang selanjutnya yaitu penutupan. Marilah kita tutup diskusi kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Saya Widya Nurgen Putri sebagai moderator. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam